القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, iman dan hidayah, sehingga kita mampu hadir untuk memenuhi kewajiban kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat kami yang mana lagi, kata Allah, yang ingin kau dustakan? Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seharusnya kita sejenak melihat diri kita. Mata yang diberikan Allah, kaki dan tangan yang telah diberikan Allah, pikiran yang telah diberikan Allah, sehingga dengan nikmat itu kita dipandang tinggi oleh manusia yang lainnya. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Mungkin pada hari ini ada saudara-saudara kita yang tak mampu untuk hadir bersama-sama dengan kita, disebabkan beberapa halangan, mungkinkah sakit yang menderanya. Semoga Allah sembuhkan. Mungkin iman dan Islam yang belum sampai kepada Anda, semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang insan yang maksum, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga baginya. Hendaknya kita berbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah kelak yang akan mampu memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Oleh sebab itu, kita ingin berharap mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, maka kita harus berbanyak bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib mengajar, terutama bagi diri khatib sendiri dan bagi seluruh jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah hendak kita memperhatikan iman dan takwa di hati kita. Hendaknya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebaik-baik bekal dalam kehidupan dunia dan kelak di akhirat hanya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak lihat kita hari ini seperti apa. Allah tak lihat wajah kita. Allah tak lihat harta kekayaan kita. Allah tak lihat pangkat dan jabatan kita. Yang Allah perhatikan adalah hati kita, iman kita, ketakwaan kita kepadanya. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa
menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib ingin membahas tentang kita, yaitu insan, manusia. Tadi telah khatib bacakan dalam surah Ad-Din, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Din? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kata Allah. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sambungkan ayatnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang manusia, berarti kita berbicara tentang kita, tentang kehidupan manusia. Manusia itu adalah satu makhluk yang sangat unik. Manusia itu makhluk yang sangat luar biasa. Ikan yang hanya bisa hidup di air, yang menyelam dengan insang. Manusia tanpa insang mampu menyelam di dasar lautan. Betapa hebatnya manusia. Burung yang kita perhatikan yang terbang di udara menggunakan sayap-sayapnya, yang mampu terbang tinggi dengan sayapnya. Manusia juga mampu terbang walaupun tanpa sayap. Allahu Akbar. Sungguh mulia manusia. Saking mulianya manusia, derajatnya lebih mulia dari malaikat, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya manusia luar biasa, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu fitrah manusia yang telah kita ajukan, yang telah kita saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Inilah yang kita lupakan di setiap perjalanan waktu umur yang telah kita lewati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, kata Allah, dan ingatlah, Allah mengingatkan kita, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Sebelum manusia itu dilahirkan ke dunia, sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita sebenarnya berada di fitrah yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menyaksikan, kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Semua kita telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita telah menyatakan bahwa Allah
adalah Tuhan kita. Ketika manusia itu dilahirkan ke dunia, ketika kita dilahirkan ke dunia, kita masih berada di dalam fitrah yang suci. Waktu berjalan, bulan, tahun ke tahun, fitrah itu mulai ternoda. Kita seringkali mengikuti perjalanan yang diarah oleh syaitan yang terkutuk. Kita terlupakan bahwa kita telah menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan kaum manusia, tidak aku akan kuciptakan manusia dan jin kecuali kata Allah menyembah kepada-Ku. Ini yang sering kita lupakan, hadirin sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Berjalan waktu, manusia mulai mengambil langkah-langkahnya tersendiri dalam mentuhankan Allah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hantu, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dinyatakan sebelumnya. Inilah perjalanan waktu tahun yang membuat kita lupa bahwa kita telah pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa penyebabnya? Lalu apa akibatnya dari keterlupaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Allah jelaskan dalam surah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka itu, kata Allah, kebanyakan dari jin dan manusia. Inilah manusia yang mana? Allah jadikan isi neraka jahanam itu terdiri dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka mempunyai hati. Di setiap manusia itu Allah titipkan hati. Mereka, kata Allah, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hadirin sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah. Betapa ruginya kita menjadi manusia. Kita dilahirkan dari seorang rahim yang Islam. Kita dilahirkan oleh seorang ayah yang Islam. Kita berdiri dan hidup di tengah-tengah orang Islam, keluarga Islam, tetapi kita tidak pernah mengenal Islam itu sendiri. Kita tak pernah memperhatikan Islam itu sendiri. Bahkan kita terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Betapa ruginya kita sebagai seorang insan. Oleh sebab itu Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Hadirin sidang Jumat-Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu walahum a'yunun la yubsiruna biha, kata Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Inilah yang menyebabkan kita jauh dari Allah, jauh dari fitrah yang telah kita nyatakan di hadapan Allah. Kita memiliki mata yang mampu kita pergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihatlah apa yang ada di sekitar kita. Pikirkan, gunakan akal yang sehat, gunakan akal pikiran yang telah diberikan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan menghidup dan mematikan kita, matahari yang beredar di tempatnya saja, jika Allah ingin berkehendak, jika Allah sudah memutuskan, maka matahari itu akan hancur dan lebur.
Jangankan memisahkan kita, jangankan menghancurkan apa yang kita miliki, bumi dan isinya, jika sampai tiba waktunya, dengan mudahnya Allah akan hancurkan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adzabun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga, kata Allah, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tulikah mereka? Tulikah kita? Tidak. Kita mendengar, kata Allah. Kita punya telinga yang telah diberikan Allah, tetapi hanya kita tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, orang yang seperti ini, manusia yang seperti ini, manusia yang punya hati, manusia yang punya mata, manusia yang punya telinga, sudah Allah berikan nikmat tetapi tidak menggunakannya. Allah berikan perintah untuk mendirikan sholat tetapi juga tidak mendengarkannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak itu. Nauzubillah. Manusia yang dasarnya Allah ciptakan dengan kesempurnaan, fi ahsani taqwim, Allah kembalikan ke setempat yang serendah-rendahnya, lebih rendah, lebih hina dari seekor binatang yang tak punya akal sama sekali. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Baru-baru ini kita melihat di tempat kita, di kabupaten kita, terjadi yang sangat miris sekali. Ada seorang ibu yang sanggup membuang anaknya yang ditempatkan di dalam plastik, dilemparkan di pinggir jalan. Terjadi di kota kita, di tempat kita. Inilah yang dikatakan Allah. Ketika manusia itu sudah jauh dari Allah, tak mau melihat ayat-ayat Allah, tak mau mendengar ayat-ayat Allah, tak mau melihat tanda kebesaran Allah, hatinya mati. Bahkan sesuatu yang sulit pun, sesuatu yang kecil pun, sesuatu yang sangat dahsyat pun, mereka siap untuk mengerjakan. Seorang seekor binatang saja tak mampu mengusir dan membunuh anaknya, tetapi ada satu manusia yang mampu membunuh anaknya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat-Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah kita, dari beberapa ayat yang telah kita bacakan, kesimpulan pertama, Allah ciptakan kita sebaik-baik bentuk, dan akan Allah kembalikan pada bentuk yang serendah-rendahnya. Disebabkan apa? Disebabkan hati yang tidak kita fungsikan, disebabkan mata yang tidak kita gunakan, disebabkan telinga yang tak kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan pada akhirnya kita akan dilemparkan oleh Allah di dalam jurang neraka jahanam. Dan pada akhirnya kita manusia yang sangat rendah, yang sangat rugi dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, di kesempatan waktu yang masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, umur yang masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah, jika hari ini kita masih digerumuni oleh dosa-dosa, kita mohon ampun kepada Allah, sebab Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Jika hari ini kita masih lalai dan melalaikan perintah-perintah Allah, mari kita buka mata kita, kita buka hati kita untuk senantiasa kembali kepada fitrah manusia yang sesungguhnya. Tak ada satu manusia pun yang sanggup untuk terjerumus ke dalam neraka jahanam. Tak ada satu manusia pun yang sanggup
untuk dibakar jasadnya dengan sakit yang luar biasa, dengan waktu yang amat panjang. Tetapi kita saja yang lalai, yang dilalaikan oleh nafsu dan syaitan. Hadirin sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, kesempatan masih ada untuk kembali kepada Allah sebelum nafas kita bigharqil qarqarah, sebelum roh kita pergi meninggalkan jasad kita. Mari kita pergunakan waktu yang singkat ini, waktu umur yang singkat ini, untuk kembali kepada fitrah yang sesungguhnya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga kita semua, keluarga kita, anak dan istri kita senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.